Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 2418108880. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2024. Di sini saya akan melanjutkan video untuk bab 6, yaitu membuat neraca lajur. Langsung saja kita buka aplikasi Excel. Setelah itu kita masuk ke file jurnal Bang Joko. Setelah itu di sini kita akan membuat set baru, dan bagian setnya kita ganti namanya menjadi worksheet. Ini kita klik enter. Setelah itu kita ke set akun. Setelah itu kita blok semua data-data dari set akunnya. Setelah itu kita copy dan kembali kita ke set worksheet. Setelah itu kita tempel di baris ke-7. Setelah itu kita ratakan. Setelah itu di kolom C nya kita tulis neraca saldo. Dan di sininya debit, di sini kredit. Bagian sini kita tulis jurnal penyesuaian. Bagian sini debit, dan di sini kredit. Bagian sininya neraca saldo setelah penyesuaian, kita singkat saja. Bagian sini debit, dan di bagian sini kredit. Yaitu kolom selanjutnya yaitu rugi laba, dan kolom di bagian sini debit, bagian sininya kredit, dan kolom selanjutnya yaitu neraca. Bagian sini debit, dan bagian sini kredit. Setelah itu di bagian sininya kita blok. Setelah itu kita buat menjadi margin cell. Setelah itu kita klik bagian sini, dan bagian sini kita blok, lalu kita margin cell juga. Bagian sini juga kita buat menjadi margin cell. Sekarang tinggal kita buatkan kolom, kita blok semua keterangannya. Setelah itu kita arahkan kursor ke sini dan kita pilih Albover. Setelah itu kita ganti tulisannya menjadi Times New Roman dengan ukuran font 12, dan kita buat tulisannya menjadi bold. Setelah itu kita berikan warna. Sekarang tinggal kita membuat kepala tabelnya. Yang pertama itu bengkel Bang Joko. Yang kedua itu neraca lajur. Dan yang ketiga itu Maret 2015. Dan yang terakhir dalam ribuan. Itu di bagian sini kita blok satu-satu sampai di kolom L, dan kita buat menjadi margin cell. Setelah itu kita buat ke tengah.
Yang kedua juga seperti itu. Dan yang ketiga juga seperti tadi. Setelah itu bagian sini kita blok dan kita beri ganti tulisannya menjadi Times New Roman dengan ukuran font 12. Setelah itu kita buat tulisannya menjadi bold. Setelah itu kita berikan warna. Untuk mencari neraca saldo debit dan kreditnya, caranya itu kita ke bagian trial balance, ke bagian itu kita ke Ctrl C, lalu kita klik bagian set worksheet, kanan bagian sini. Di bagian sininya kita blok terlebih dahulu semuanya, lalu kita klik kanan dan kita klik bagian format cell. Setelah itu kita klik bagian accounting dan kita ganti menjadi RP Indonesia. Setelah itu kita klik. Untuk mencari jurnal penyesuaian debit dan kreditnya, yang pertama kita cari debit terlebih dahulu. Kita gunakan rumus sama dengan SUMIF. Setelah itu kita tulis akun adjusting, yang ini kita klik. Setelah itu kita tulis titik koma, lalu kita klik bagian nama akun kas. Setelah itu titik koma, lalu kita tulis debit adjusting, yang ini. Setelah itu kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul debit dari jurnal penyesuaiannya. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Sekarang tinggal kita mencari kredit dari jurnal penyesuaian. Kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, sama dengan SUMIF. Setelah itu kita tulis akun adjusting. Setelah itu kita titik koma, lalu kita blok kembali bagian nama akun kas, titik koma, kita tulis kredit adjusting ini. Setelah itu kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul kreditnya. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Setelah itu di bagian baris ininya kita buatkan terlebih dahulu total. Setelah itu kita blok sampai di sini dan kita buat menjadi margin sales. Dan kita buat menjadi seperti ini. Setelah itu sekarang tinggal kita mencari total dari neraca saldo. Pembagian debitnya kita gunakan rumus sama dengan SUMIF. Setelah itu kita blok bagian debitnya semuanya. Setelah itu kita klik enter. Untuk pengisian total dari neraca saldo bagian kredit, langsung saja kita tarik seperti ini. Setelah itu untuk mencari total dari jurnal penyesuaian debit dan kreditnya, sama seperti tadi, langsung saja kita tarik ke samping sini. Ini tidak terbaca karena bagian marginnya tidak terlalu besar, jadi kita rapikan. Sudah muncul. Sekarang tinggal kita mencari neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mencari debit dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita gunakan rumus sama dengan if. Bagian if kita klik, lalu kita klik bagian debit dari neraca saldo. Setelah itu kita tambah dengan debit dari jurnal penyesuaian. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita tulis lebih besar, buka kurung,
dari kita klik kembali bagian kredit neraca saldo ditambah dengan kredit dari jurnal penyesuaian. Itu kita tutup kurung, titik koma, lalu kita buka kurung kembali, kita blok kembali bagian debit dari neraca saldo ditambah dengan debit dari jurnal penyesuaian. Setelah itu dikurangi dengan kredit dari neraca saldo dikurang dengan kredit dari jurnal penyesuaian. Setelah itu kita tutup kurung. Di bagian sini kita kasihkan 2, tutup kurungnya menjadi 2. Itu tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, lalu kita klik enter. Sudah muncul debit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Untuk bagian jumlahnya, bagian ini kita klik, lalu kita tarik ke sini. Kita rapikan kembali bagian kolomnya. Setelah itu sekarang tinggal mencari kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita gunakan rumus yang sama dengan if. Kita buka kurung. Sekarang kebalikan dari mencari debitnya. Yang pertama kita klik bagian kredit dari neraca saldo ditambah dengan kredit dari jurnal penyesuaian, tutup kurung, lebih besar dari, kita buka kurung, dari kita klik kembali debit dari neraca saldo itu ditambah dengan debit dari jurnal penyesuaian. Setelah itu tutup kurung, titik koma, lalu kita buka kurung kembali dan kita klik kembali bagian kredit dari neraca saldo ditambah dengan kredit dari jurnal penyesuaian dikurangi dengan debit dari neraca saldo dikurangi dengan debit dari jurnal penyesuaian. Setelah itu kita tutup kurung dan kita tulis titik koma 0, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Sudah muncul kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Untuk bagian sini kita rapikan kembali. Setelah itu untuk bagian total dari kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita klik bagian sini, lalu kita arahkan kursor ke pinggir dan kita tarik ke bawah. Seperti tadi, karena dia tidak terbaca, jadi kita rapikan kembali kolomnya. Sekarang tinggal kita mencari rugi laba debitnya. Kita gunakan rumus sama dengan if. Bagian if kita klik, setelah itu kita tulis lagi rumus left, bagian left ini. Setelah itu kita blok bagian sini nomor akun dari kas. Setelah itu kita titik koma 1, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita tulis lebih besar sama dengan buka petik 4 dan kita tutup petik. Setelah itu kita klik titik koma, lalu kita klik bagian debit dari neraca saldo setelah penyesuaian, bagian yang kas. Setelah itu kita tulis titik koma 0, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul debit dari rugi laba. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Untuk mencari jumlah totalnya sama seperti tadi, kita tekan lalu kita seret di sini. Untuk mencari kredit bagian laba rugi laba, kita menggunakan rumus sama dengan if. Bagian if kita klik, lalu kita tulis kembali rumus left, bagian left kita klik. Setelah itu kita klik kembali bagian nomor akun dari kas. Setelah itu titik koma 1, lalu kita tutup kurung, lebih besar sama dengan buka petik 4, tutup petik, titik koma, lalu kita blok bagian kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita klik titik koma 0, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul kredit dari laba rugi. Agar lebih cepat, langsung saja kita tarik ke bawah. Di bagian totalnya juga kita tarik ke samping.
untuk mencari selisihnya dengan mengurangi nominal tertinggi dengan nominal terendah. Di sini kita gunakan sama dengan, kita klik bagian rugi laba yang paling tertinggi, ini dikurangi dengan ini bagian debit dari rugi laba. Setelah itu kita klik enter. Di bagian sininya kita buat menjadi margin sell terlebih dahulu. Setelah itu kita buat tulisannya menjadi sini. Di bagian sini kita tuliskan, kita menggunakan rumus sama dengan if untuk menuliskan bagian labanya. Klik bagian debit dari rugi laba, setelah itu lebih kecil dari kredit dari rugi laba. Setelah itu kita klik titik koma, lalu kita buka petik, kita tulis laba, tutup petik, titik koma, lalu kita buka petik kembali dan kita tulis rugi, tutup petik, dan kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul bagian sini tulisannya laba. Setelah itu sekarang tinggal kita mencari neraca debit dan kreditnya. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan if, bagian if kita klik. Setelah itu kita tulis kembali rumus left, kita blok bagian nomor akun dari kas. Setelah itu kita klik titik koma 1, lalu kita tutup kurung dan kita tulis lebih kecil sama dengan buka petik 3 dan kita tutup petik. Setelah itu kita tulis titik koma, kita blok kembali bagian debit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita klik titik koma 0, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Sudah muncul debit dari neraca saldonya. Agar lebih cepat, langsung saja kita arahkan kursor ke pinggir. Agar lebih cepat, namun kita tarik ke bawah. Untuk jumlahnya, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum if. Agar lebih cepat, bagian sini saja langsung kita seret karena di sini menggunakan rumus yang sama. Sekarang tinggal kita mencari kredit dari neraca, yaitu kita gunakan rumus sama seperti tadi. If, bagian if kita klik. Setelah itu kita tulis lagi left, bagian left kita klik. Setelah itu kita blok kembali bagian nomor akun dari kas, titik koma 1, tutup kurung, dan kita tulis lebih kecil sama dengan buka petik 3, tutup petik, titik koma. Setelah itu kita blok kembali bagian kredit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita tulis titik koma 0 dan kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Agar lebih cepat, langsung saja kita arahkan kursor di sini dan kita tarik ke bawah. Kita rapikan kolomnya. Setelah itu untuk bagian total dari kredit dari neraca, agar lebih cepat sama seperti tadi, langsung saja kita tarik rumusnya ke samping dan kita rapikan. Sudah muncul total dari kredit dari neraca. Sekarang tinggal kita mencari selisihnya dengan mengurangi nominal tertinggi dengan nominal terendah. Sini kita tulis sama dengan bagian sini dikurangi dengan kredit dari neraca. Berarti kita klik enter. Sudah muncul. Sekarang tinggal kita blok bagian total dan labanya. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna ini. Setelah itu di bagian sini juga kita blok semua. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi, dan kita buatkan kolom. Di bagian sini juga kita buatkan kolom karena tadi belum kita buatkan. Bagian sininya juga kita blok kembali, ganti warnanya. Inilah dia bab 4, yaitu neraca lajurnya seperti ini.
mungkin itu saja video dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.